sianida, saudara ya. Belum ada bukti, saudara. Tetapi memang di kopi yang diminum oleh Mirna ada sianidanya. Nah, ini kan aneh, saudara. Sementara kalau Anda melihat di berita bahwa tidak ada di kulitnya Mirna itu tidak ada tanda-tanda kena sianida, saudara. Ya. Nah, jadi aneh antara bukti itu ditaruh atau karena harusnya kulitnya tanda-tanda kena sianida. Nah, kemudian kalau Anda melihat tidak pernah ada video yang menunjukkan bahwa Jessica itu menaruh sianida. Tapi kalau menurut Profesor Kiki, ya, orang yang sangat pandai, bahwa rentang berdasarkan saksi ahli dalam 4 jam itu, rentang waktu itu, dan dalam rentang waktu itu ada 15 menit jeda, yang ada di sekitar kopinya Mirna itu hanya Jessica, saudara. Dia nggak pakai lawyer, saudara ya, karena dia kan dia kan sebagai korban ya, keluarga korban dan dia pelapor. Jadi sebetulnya memang pelapor itu tidak perlu lawyer, tetapi kalau kita lihat bapaknya Mina ini modelnya maklar kasus juga, saudara ya, tampangnya maklar, cara-caranya maklar kasus, tutup semua ya, dari mulai saksi ahli sampai pakar forensik sampai semua terima uang semua. Bahkan ada desas-desus bahwa si baristanya ini, ya Olivier ya namanya ya, baristanya ini menerima uang 140 juta rupiah dari bapaknya Mirna. Nah, nggak mungkin Jessica nggak keluar uang. Kalau nggak pasti sudah dihukum mati juga, ya pasti sudah dihukum mati. Pasti Jessica keluar uang banyak. Hanya karena Jessica sebagai pelaku, dianggap sebagai pelaku, tentu uangnya bapaknya Mirna yang lebih diterima ya. Ayahnya Mirna, suaminya Mirna, ya, ibunya Jessica, tapi Jessica sendiri langsung dipotong tiba-tiba seakan-akan nggak boleh, ya seakan-akan nggak boleh, dan itu menjadi heboh, langsung heboh di media, di netizen ini kan, kasusnya Ice Cold ini kan. Ayahnya Mirna dengan ngototnya pelakunya pasti Jessica. Ini seharusnya ada curiga, saudara. Mengapa harus Jessica? Seharusnya keluarganya Mirna ya mencari siapa pelaku yang sesungguhnya, bukan harus Jessica. Kalau ini harus Jessica ya, dan dia bilang saya punya botol sianida yang mirip ya, keceplosan punya botol sianida. Loh, Jessica malah enggak punya botol sianida, ayahnya punya, saudara. Kita kasih salam dulu teman-teman di seluruh dunia. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom semua yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, Shalom, New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Pulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua Timor Leste, Shalom, Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Oman, Yaman, Qatar, Dubai, tadi sudah sebutkan, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom Israel, Shalom Haifa, alma mater Nabi ke-26, Shalom Indonesia, Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora, luar biasa. Nah, ini pagi-pagi sudah ada yang nyawer ini, Valentino, luar biasa, Rio Valentino sama Supriyadi Setiawan ini ya, saudara ya, cus, gubrak, oh lala BB, The Real Nabi 26 for Indonesia. Saudara, kita lagi dihebohkan dengan film di Netflix ya, Ice Cold ini ya, Ice Cold. Kalau lihat Ice Cold ini, kita seperti mendapatkan informasi lengkap tentang Jessica yang tidak ada, yang tidak disampaikan di televisi Indonesia, saudara ya. Recommended ini ya, film Netflix Ice Cold ini highly recommended, saudara. Tentang bagaimana pembunuhan seorang pengantin baru ya, yang bernama Mirna. Nah, Mirna ini
kita tahu Mirna ini diracun ya, atau bukan diracun ya, tapi keracunan. Oleh apa kita nggak tahu, saudara ya, belum tahu. Oleh cyanida, oh bukan, saudara, nggak ada, tidak ada bukti Mirna keracunan cyanida, saudara ya, belum ada bukti, saudara. Tetapi memang di kopi yang diminum oleh Mirna ada cyanidanya. Nah, ini kan aneh, saudara. Sementara kalau Anda melihat di berita bahwa tidak ada di kulitnya Mirna itu tidak ada tanda-tanda kena cyanida, saudara. Ya. Nah, jadi aneh antara bukti itu ditaruh atau karena harusnya kulitnya tanda-tanda kena cyanida. Nah, kemudian kalau Anda melihat tidak pernah ada video yang menunjukkan bahwa Jessica itu menaruh cyanida. Tapi kalau menurut Profesor Kiki, ya, orang yang sangat pandai, bahwa rentang berdasarkan saksi ahli dalam 4 jam itu, rentang waktu itu, dan dalam rentang waktu itu ada 15 menit jeda, yang ada di sekitar kopinya Mirna itu hanya Jessica, saudara. Jadi dituduh bahwa Jessica lah pelakunya. Ya, ditersangkakan, bahkan akhirnya dihukum tanpa bukti dan pengakuan bahwa Jessica lah pelakunya. Jadi semua itu hanya pertimbangan dari saksi ahli dan dari kumpulan-kumpulan fakta, walaupun tidak pernah fakta yang membuktikan bahwa Jessica punya cyanida, Jessica membeli cyanida, Jessica menaruh cyanida di dalam kopinya Mirna itu tidak pernah terbukti, saudara. Sebetulnya waktu itu saya masih kuliah ya, saya masih kuliah teologi S2 saya. Dosen psikologi saya berkata, pasti Mirna pelakunya, ini psikopat. Hati kecil saya dari dulu bilang bukan, saudara. Hati kecil saya bilang bukan dia pelakunya. Serius, saudara ya, dari dulu. Dan seketika itu kemudian waktu mulai rame-ramenya, ya, saya bilang bukan Jessica. Kalau orang nanya sama saya bilang bukan Jessica pelakunya, ya. Dan hari ini tiba-tiba dibongkar lagi ya sama Netflix. Tapi Jessica sudah dalam kondisi tidak bisa melakukan upaya hukum karena PK dirubah 2013 itu sudah tidak ada PK 2, saudara. Dulu sebelum tahun 2013 ya, kalau Anda putusan pengadilan negeri ya, lalu Anda bisa banding pengadilan tinggi, lalu Anda bisa kasasi ke Mahkamah Agung, saudara. Ya. Kemudian Anda masih punya PK 1 dan PK 2, peninjauan kembali pertama, peninjauan kembali kedua. Tetapi sekarang hanya PK 1 dan sudah inkrah PK 1. Dan hukumannya 20 tahun. Kalau saudara, kalau ada orang naruh kopi sianid, naruh racun di dalam kopi di kafe, itu adalah sebuah pembunuhan berencana, saudara. Seharusnya hukumannya adalah hukuman mati. Nah, tapi konon, karena ini masih simpang siur juga, apakah Jessica ini warga negara Australia? Nah, dikatakan, kalau Jessica warga negara Australia, maka tidak bisa dihukum mati. Karena ada lobby politik, ya, bahwa di Australia tidak ada hukuman mati, saudara. Jadi, sama seperti dulu yang ada yang ini ya, lobby politik, untuk kasus narkoba di lobi ya, walaupun akhirnya kan si siapa itu yang 6 naga itu apa, jaringan apa yang di Bali itu, saya lupa ya, yang kemudian jadi evangelis ya, jadi bertobat, jadi nginjili orang-orang di penjara itu. Nah, itu kemudian dihukum mati ya, tetap dihukum mati dari Australia kan. Nah, tetapi saudara, si Jessica ini seharusnya kan hukuman mati karena pembunuhan berencana, dan Indonesia sudah berkali-kali menjatuhkan hukuman mati untuk pembunuhan berencana. Ya kan, Bali 9, terima kasih ya Pak DJ. Bali 9. Siapa namanya? Jelly 9, Bali 9 namanya siapa? Itu yang ininya, pentolannya. Tolong di ini ya, Bali 9 ini. Itu kan jadi
penginjil akhirnya saudara ya, jadi penginjil. Kemudian dia dihukum mati tetap ya, tetap dihukum mati saudara ya. Nah, ini Asper Padosi dari awal juga dia yakin ya Jessica tidak bersalah. Ya, memang Mary Jane kalau nggak salah lolos dari hukuman mati Mary Jane-nya ya. Mary Jane-nya nggak dihukum mati saudara. Yang dihukum mati sebentar. Siapa yang dihukum mati saudara? Jerry. Sebentar, siapa yang dihukum mati? Ada yang ingat nggak? Andrew Chen ya, Andrew Chen. Terima kasih Pak. Apa sama Sukarisma? Sama-sama? Yang orang India ya? Ya, Sukarisma. Dihukum mati ya 2 ya. Tapi Mary Jane-nya lepas ya, Mary Jane-nya lepas ya. Karis ya. Sama satu yang dari Filipina tuh ya kalau nggak salah ya. Yang dari mana? Ya, Mary Jane itu dari Filipina. Yang Mary Jane itu dari Filipina itu yang lolos ya? Yang nggak jadi dihukum mati ya. Tapi yang si orang India itu sama si Andrew Chen ini dihukum mati ya tetap ya. Walaupun dulu di lobby sama Australia, pokoknya tetap hukum mati. Nah, Jessica ini lolos dari hukuman mati, saudara. Kalau Anda lihat teorinya pembunuhan berencana. Kalau kasus Sambo memang nggak bisa diomong direncanakan karena susah ya. Itu kan bisa orang marah spontan kan. Tapi kalau kasusnya Jessica, kalau orang sudah menyiapkan sianida, orang bunuh dengan pistol itu, dia kecuali orang sipil ya. Kalau saya nih bunuh pakai pistol, bunuh orang pakai pistolnya saya, itu namanya sudah direncanakan. Pasti sudah direncanakan saya punya pistol ya, kecuali kecelakaan insiden saya selalu bawa-bawa. Tapi kalau seorang polisi dia punya pistol ya bisa terencana, bisa tidak, spontan dia tiap hari bawa pistol, cetak jedor. Tapi kalau Jessica, kalau memang dia pelakunya, dia sudah siapkan dengan rapi, saudara, ya kan? Membunuh dengan racun itu tidak mungkin tidak terencana, itu mustahil. Tapi hukumannya hanya 20 tahun. Dan dengan segala macam kasus suap, dan bahkan katanya si bapaknya Mirnanya mengeluarkan cukup banyak. Dan dia nggak pakai lawyer, saudara ya. Karena dia kan, dia kan sebagai korban ya, keluarga korban dan dia pelapor. Jadi sebetulnya memang pelapor itu tidak perlu lawyer. Tetapi kalau kita lihat, bapaknya Mina ini modelnya maklar kasus juga, saudara ya. Tampangnya maklar, cara-caranya maklar kasus itu untuk semua ya, dari mulai saksi ahli sampai pakar forensik sampai semua terima uang semua. Bahkan ada desas-desus bahwa si baristanya ini, ya Olivier ya namanya ya, baristanya ini menerima uang 140 juta rupiah dari bapaknya Mirna. Ya saudara, saya tidak akan menjadi hakim bagi cerita ini. Saya hanya melakukan pendapat saya pribadi, jadi tidak bisa dipakai. Ya, apalagi ini kan sudah inkrah, ya sudah inkrah. Nah, yang sedang saya garis bawahi adalah bagaimana buku 1, ya, bagaimana proses uang itu berjalan, ya di situ. Memang di Indonesia, saudara, walaupun Anda pelapor, ya, kalau Anda tidak main uang, ya Anda bisa kalah, saudara, walaupun Anda korban. Serius, saudara. Jadi kalau misalnya nih bapaknya Mirna ini sampai ngasih uang ke polisi, sampai ke hakimnya ya, dikasih uang semuanya, baristanya semua, bisa saudara. Apalagi mereka dua-duanya keluarga orang kaya, saudara. Dua-duanya orang punya duit, ya. Suatu ketika di Jakarta, saya pernah ketemu ada satu anak, ya, orang Buddha nih ya, saudara ya. Ada orang Buddha, kebetulan saya besuk teman saya, ya di sebuah penjara, di sebuah LP di Jakarta. Nah, orang ini dia melakukan pembunuhan, saudara ya. Nah, saudara, ini satu tim ya, ada 6 orang itu, saudara ya, 6 orang, gara-gara judi online. Nah, judi online, utangnya 800 juta, saudara ya. 800 juta. Anak-anak muda masih umur 20, kayaknya yang paling tua di situ umurnya 23 atau berapa tuh yang paling tua. Antara 17 sampai 23 tahun. Waduh, masih kecil-kecil banget anak-anak ini, saudara ya. Waktu itu waduh saya lihat itu nah, yang dibunuh pelakunya itu yang bandar judi online-nya, saudara, pakai komputer itu ya, judi online. Itu orang kaya tajam melintir, saudara ya. Yang dibunuh juga anak orang kaya, saudara. Anak muda juga.
Ya seumuran mereka teman main semua itu, satu geng. Nah, singkat cerita orang ini dipenjara semua, ketangkap semua ya, ya karena ketakutan ya, namanya anak-anak kecil masih baru umur 17 dan ini anak orang-orang kaya semua ya, kecuali suruh-suruhnya ya kasihan ya, anak orang miskin lalu direkrut jadi karyawannya, semua orang keturunan Cina semua, orang Tionghoa semua. Korban dan pelakunya orang Tionghoa semua, kasihan. Ya kalau saya lihat ini karena salah orang tuanya, salah didikan. Tapi dia melakukan pembunuhan berencana, saudara. Kan kelihatan siapa yang dia di dalam mobil itu sudah ada, kalau nggak salah masuk ke detik.com, saudara, tahun 2000, sebentar ya, 2013, saudara ya. Tahun 2013 itu kejadiannya antara itu ya. Saya baru dipulihkan. Ya 2013 ya, saudara ya. Atau 2012 atau 2013 ya, 2012 sepertinya ya. Nah itu ceritanya itu anak-anak muda ini, saudara, sudah nyiapkan plastik ya, sudah nyiapkan apa namanya martil, saudara ya, palu. Jadi katanya tuh itu ya di detik.com itu ya, ditutup kepalanya begitu, terus di martil kepalanya jatuh, terus dibekap terus ya, jadi nggak sampai waktu di martil itu belum mati, saudara, tapi dibekap, langsung digulung pakai plastik. Matinya itu karena nggak bisa nafas di plastik itu, karena langsung digulung kan supaya sadarnya, lalu dimasukkan ke dalam mobil, lalu ditaruh di polsek. Mayatnya itu taruh di belakangnya kantor polisi, di polsek apa di polres gitu, kantor belakang polisi lah gitu ya, malam-malam. Lalu berapa minggu ketangkep lah orangnya, anak-anak kecil. Nah, tapi dianggap tidak berencana. Walaupun itu kan direncanakan, saudara. Plastik, saudara, martil itu kan berencana dan pelakunya ada 6 orang, ya, rame-rame. Itu jelas berencana, bukan spontan. Lalu hukumannya 13 tahun, saudara ya, 13 tahun. Baik pelapor, ya, tadi itu mau lolos, saudara ya, mau cuman perkelahian aja ya, mau dijadikan cuman kekerasan aja ya, apa namanya, pengeroyokan ya. Tapi akhirnya tetap dihukum ya, asalnya dari 20 tahun jadi 13 tahun, saudara ya. Nah, Jessica ini sama, kena 20 tahun, saudara ya. Harusnya pembunuhan berencana, hukuman mati, saudara. Nah, si pelapor tadi yang cerita anak-anak muda tadi, pelapornya, orang tuanya, yang orang tua korbannya orang kaya, saudara. Masih kecurin duit, saudara. Katanya sampai miliaran. Si terlapornya sama, saudara, ngeluarin duit juga. Wah, pestapora tuh polisi-polisi itu ya, duit miliaran-miliaran sana sini masuk. Ya kan, sampai ke sidang itu semua duit semua, saudara. Akhirnya singkat cerita dihukum 20 tahun banding 13 tahun. Maafkan kalau saya salah cerita ininya ya. Tapi itu fakta ya, karena saya di situ itu kan sudah vonis semua, pada cerita semua kan, di situ kita lagi bersebut gitu, wah lagi curhat-curhat semua ya, kasihan mereka. Aduh saudara, saya mau nangis, saudara. Ini anak muda ganteng-ganteng kayak FC gitu, kayak Meteor Garden, mukanya itu kayak Meteor Garden semua tuh, ganteng-ganteng, rambutnya kayak FC semua, saudara, panjang-panjang begitu ya, gondong. Dan bukan tipe orang-orang yang brutal, sopan. Ya om, gimana om? Oh ya, ngomongnya baik, saudara. Mereka lulusan dari luar negeri, saudara. Sekolahnya di luar negeri semua. Aduh, saudara. Ini kasus lagi, begitu saya dengar tentang Jessica ini, saya teringat itu langsung ya waktu itu ya. Sedih, saudara ya. Tetapi baik Jessica maupun Mirna, nggak mungkin Jessica nggak keluar uang. Kalau nggak pasti sudah dihukum mati juga, ya pasti sudah dihukum mati. Pasti Jessica keluar uang banyak. Hanya karena Jessica sebagai pelaku, dianggap sebagai pelaku, tentu uangnya bapaknya Mirna yang lebih diterima ya. Udah bagus 20 tahun, nggak hukuman mati, saudara ya. Bagus 20 tahun, saudara. Serem ya, saudara ya. Nah, kalau Anda melihat di dalam film Ice Cold ini, maka interviewnya ke Jessica tiba-tiba dipotong, saudara. Seakan-akan tabu, nggak boleh. Ya, lalu yang banyak dibahas adalah si pemilik kafe, si manajer kafenya yang cewek itu ya, si baristanya, lalu yang melakukan reportasenya itu ya, wartawan-wartawannya, terus ayahnya Mirna, suaminya Mirna,
ya, ibunya Jessica, tapi Jessica sendiri langsung dipotong tiba-tiba seakan-akan nggak boleh, ya seakan-akan nggak boleh, dan itu menjadi heboh, langsung heboh di media, di netizen ini kan, kasusnya Ice Cold ini kan. Serem saudara ya. Balik lagi, kalau Anda tanya sama saya pribadi, saya tidak percaya kalau Jessica itu pelakunya, saudara. Kalau Anda tanya saya pribadi, ya, ya dari mana ya wangsit, nah begitu saja wangsit. Tapi kan nggak boleh di dalam sidang wangsit Pak, ya nggak boleh, saudara. Tetapi di satu pihak, lemahnya hukum di Indonesia tidak pernah dibuktikan, tidak pernah terbukti bahwa Jessica adalah pelakunya, saudara. Yang ada hanyalah teori, ya, dan asumsi. Ya, hanya teori dan asumsi bahwa karena dalam kurun waktu 4 jam itu tidak ada orang lain, hanya Jessica saja, maka Jessica lah pelakunya. Ya, tetapi di dalam forensiknya, ya, ahli forensik itu tentukan bahwa kulitnya Mirna itu tidak seperti keracunan sianida. Ya, jadi menjadi satu pertanyaan yang besar. Sampai sekarang siapa pelaku sebenarnya? Apakah benar Jessica? Orang tuanya, ayahnya Mirna, dengan ngototnya pelakunya pasti Jessica. Ini seharusnya ada curiga, saudara. Mengapa harus Jessica? Seharusnya keluarganya Mirna, ya, mencari siapa pelaku yang sesungguhnya. Bukan harus Jessica. Kalau ini harus Jessica, ya karena sudah terbukti. Nah, kalau bukan Jessica bagaimana? Ya pokoknya harus Jessica harus masuk. Nah itu saudara. Bahkan mengeluarkan uang yang cukup banyak, ya, untuk beberapa saksi ahli dibungkam, saudara ya. Contohnya siapa ini, saudara ya? Sebentar ya, saksi ahlinya ya. Jadi saya baca ya. Menarik sekali, saudara ya. Nah ini ya, barista, ya anda bisa cari sendiri ya, barista Cafe Olivier dibela Ayam Mirna, dicurigai terima uang 140 juta. Ya, Profesor Kiki, ada 15 menit itu hanya ada Jessica, nah tadi cerita ya. Terus, nah ini ya, si Reza Indragiri diberi uang tutup mulut kopi sianida. Ya. Nah, kenapa harus ada uang di situ, bertaburan di situ, saudara? Ya kan, kalau tadi saya bilang, di Indonesia, pelapor maupun terlapor, apalagi kalau dua-duanya orang punya duit, pasti keluar duit, saudara. Kalau ada kasus-kasus, kalau Anda mau menang perkara. Itulah masalahnya. Ya. Lalu, ada kecurigaan yang lain. Mengapa ayahnya Mirna, ya, ngotot bahwa Jessica pelakunya? Kenapa dia tidak, pokoknya kita cari pelakunya, ya? Mengapa membidiknya Jessica? Mengapa tidak mencari pelaku? Ya, tapi dia ngotot bahwa Jessica harus pelakunya, ya, dan dia bilang saya punya botol sianida yang mirip, ya, keceplosan punya botol sianida. Loh, Jessica malah tidak punya botol sianida, ayahnya punya, saudara. Bingung, saudara kan? Mungkinkah ayahnya pelakunya? Ya mungkin saja, saudara. Bukannya tidak mungkin, tetapi kan kita nggak bisa nuduh juga. Kapan melakukannya coba? Kan bisa. Kenapa? Nah, baik lagi. Kenapa lalu si ini ya, Reza Indragiri dikasih uang, lalu dia datang lapor ke KPK ya, uangnya dikembalikan ke KPK. Lalu mengapa baristanya barista Cafe Olivier itu ya, dibela Ayam Mirna malah terima uang 140 juta. Mengapa tidak berkata bahwa pelakunya adalah baristanya kafe ini, saudara? Ya, yang mungkin kan hanya Jessica dan baristanya ini. Ya kan? Oh, karena barista tidak kenal. Ya kenapa? Tadi dikasih uang, lalu diprint rekeningnya, tapi itu bukan rekeningnya Bank Mandiri, saudara. Kenapa yang dibikin bukan asli ada stempelnya Bank Mandiri, tapi itu print-printan sendiri, ya kan?
dan banyak lagi, saudara. Banyak cerita lain lagi. Intinya tidak bisa mengubah hukuman karena sudah PK, ya, sudah peninjauan kembali, sudah inkrah. Yang memungkinkan adalah gerasi, yang belum dilakukan. Gerasi itu berarti Jessica harus ngaku bersalah. Kalau Jessica ngaku bersalah, maka sia-sia semua perjuangannya Jessica. Ya, kalau Jessica punya prinsip mendingan ini, ya mendingan dia tetap masuk penjara, tapi dia tahu dia tidak bersalah. Ya, tetapi kalau dia yang penting bebas, yang dia ini sudah jalan hampir separuh, saudara. Ya 3 tahun lagi Jessica lepas, ya kan? 3 tahun lagi pulang, asimilasi, ya boleh ya kalau umurnya itu separuh, 50% masa tahanan, asimilasi, saudara. Pulang tapi tiap hari harus lapor. Atau kalau siang pulang atau kayak si Antasari itu kan, siang dia bisa kerja di mana gitu kan, bantuin administrasi, mau apa, supaya dia keluar ya, bahkan bisa ke mall segala macam ya. Malam kudu balik ke penjara, ke tahanan. Tergantung dia bayarnya berapa ya. Wani piro pokoknya. Bisa, saudara ya. Bahkan nggak usah balik ke sana nggak apa-apa. Yang penting ada tukar kepala dia malam. Siapa yang mau tinggal di tahanan? Ya dia suruh pembantunya apa siapa dibayar, bisa, saudara. Sana ada wani piro tadi itu. Itu faktanya. Ya, bertaburan uang. Saya tidak berkata bahwa ayahnya Mina pelakunya atau Jessica pelakunya, enggak. Tadi kan bilang kalau ditanya tentang saya pribadi, disclaimer. Wangsit berkata bukan Jessica pelakunya, ya. Tetapi siapa pelakunya? Bisa jadi ini si baristanya, sudah yang memungkinkan di situ yang punya akses ke kopi hanya Jessica dan baristanya, nggak ada lagi, ya. Atau yang ketiga, ya mati bukan karena sianida, saudara. Matinya bukan karena sianida, karena yang lainnya. Karena waktu itu kan langsung dibawa ambulan, bukannya diperiksa sama dokter. Seharusnya kan bisa dikeluarkan ya, saudara ya. Bisa dimuntahkan. Waktu pertama kali keracunan itu bisa langsung dimuntahkan, saudara ya. Ada caranya ya. Saya ingat ada cerita seorang lawyer ya. Ini sianida dia bilang ya. Bukan diminum sama dia, saudara ya. Karena itu masa bekerjanya. Lalu dia cepat-cepat pakai obat pencahar, pakai apa dikeluarkan itu ya, dimuntahkan sianidanya itu, saudara ya. Ya bahwa itu bukan sianida. Nah, tapi itu bisa dimuntahkan intinya begitu ya. Saya nggak tahu. Ya itu yang lebih tahu nanti ahli forensik segala macam. Saya tidak mau, kita pengadilan tidak mau sok tahu juga. Tetapi dalam hal ini sudah terlalu, hukumnya udah nggak murni, saudara. Hukum itu sudah nggak murni. Bagaimana ya uang itu sudah masuk di dalam, bagaimana para saksi ahli ini ditekan oleh jaksa, ya, dan bagaimana uang itu bertebaran pada penegak hukum ini, bagaimana Krisna Mukni ini menekan Jessica, ya disuruh ngaku saja, nanti akan gini ya, dan dengan segala macam bargainnya, Jessica nggak mau, saudara. Bahkan kita tahu ini sudah kotor, tidak bisa menjadi pelajaran apa-apa sama sekali di sini. Nggak bisa pelajaran, bukan ahli pinter, bukan mau belajar, mau pinter-pinteran, nggak bisa juga, karena sudah kotor semuanya, sudah terkontaminasi. Nah inilah yang terjadi, saudara, di dalam hukum di Indonesia, di kebanyakan negara-negara yang ketinggalan, apalagi dalam hukum Islam, saudara. Makin gak jelas lagi di dalam hukum Islam ini. Karena ketika Anda belajar hukum Islam, itu amat sangat korup, saudara. Amat sangat kotor. Karena Anda bisa bayar. Bisa bayar. Ya. Dalam hukum Islam itu Anda bisa bayar, saudara. Nah, sehingga hampir tidak ada keadilan di sana. Mengerikan sekali, saudara. Ya, mengerikan sekali. Jadi orang yang punya duit ini bisa lolos. Ya. Kalau bayar. Boleh, bayar sejumlah denda yang mustahil bagi orang biasa. Tapi kalau dia amat sangat kaya raya, ya bisa lolos. Ya, makanya dalam Islam mengenal, kalau Anda lihat nanti di TV One itu ada Sheikh Abdul Jabbar itu ya. Arab lagi, mereka sedang mempromosikan Arab-Arab Yaman ini, saudara ya. Dia bilang, kalaupun kamu lolos di dunia, pasti kamu akan dihukum di akhirat. Nah, ini yang mau saya bahas, saudara ya. Kalau kamu lolos penghukuman dunia, maka kamu akan tetap dihukum di akhirat.
di dalam iman yang saya percayai, ya, kamu nggak akan lolos, saudara. Ya, pelaku-pelaku, ya, orang-orang yang melanggar hukum alam, Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Alam semesta inilah Tuhan, saudara ya. Pelaku-pelaku pelanggar hukum alam tidak akan lepas. Ya, saudara. Karena hukuman itu tidak selalu berupa kamu menghukum, kamu dihukum 20 tahun. Enggak selalu begitu, saudara. Ya, hukum tabur tua itu enggak seperti itu. Berapa juta yang dibunuh sama Hitler, saudara? Dia matinya bunuh diri, mati tua. Hitler udah tua, bunuh diri dia kan. Berapa juta yang dibunuh sama Hitler? 6 juta orang, saudara, 6 juta orang Yahudi. Hukumnya cuma tembak itu, nggak ada keadilan sama sekali. Adil nggak itu, saudara? Dia bunuh diri, nggak adil. Kalaupun dia dihukum mati pun, seperti si Gute itu ya, apa? Si Joseph Goebbels itu ya, sama ininya, jenderal-jenderalnya Hitler yang itu, yang ditangkap itu, yang akhirnya dieksekusi mati. Dieksekusi mati pun mereka nggak adil, saudara. Dan dia dibunuh tuh jutaan loh. Jutaan ini kehilangan, banyak orang kehilangan sanak familinya, dan sanak familinya ini kemudian, iya, kalau jadi hidupnya benar, jadi tidak karu-karuan, trauma, apa, nggak adil, saudara. Hukuman mati itu nggak adil, saudara. Ya, lalu istrinya dong harusnya, iya, harusnya kalau mau adil ya istrinya segala macam, anaknya, keluarganya semua ya, orang tuanya, familinya, sepupunya ya dihajar semua kalau mau adil. Tapi kan nggak adil buat sepupunya, buat istrinya yang tidak melakukan apa-apa. Tapi adil buat perasaan dari orang-orang pelakunya ini. Tapi kan istrinya kan yang tidak melakukan, Anda mau ngejar keadilan dari mana? Nggak pernah ada keadilan di muka bumi ini. Ya, hukuman mati bagi pelaku pun tidak adil. Lalu Islam ya udah boleh beli. Itu yang terjadi, saudara. Anda mau mengejar hukum yang seperti apa di Indonesia? Sebentar, pesan sponsor. Like dulu, saudara. Kalau Anda nggak nge-like, waduh, saya kutuk. Jadi kopi sianida kamu nanti, saudara ya. Bau bacin katanya ya. Saya kutuk jadi kopi sianida kamu nanti kalau nggak nge-like.